Dibeli beras sama lada yang dibeli. Ini apa bang? Ini ada beras sama lada, Mister. Oh, kenapa cuma jualan dua ini? Nggak ada yang lain? Yang karena ini produk komoditas dari kerajaan Banten, Mister. Beras sama lada. Bagus ini ya. Baik. Harganya berapa bang? Harganya ya berasnya 10.000, ladanya 10.000. Oh, sesuai dengan kualitasnya ya? Iya, lihat aja Mister nih kualitasnya tuh. Bagus kan? Bisa ditawar nggak bang? Waduh, kurang bisa. Ini bagus ini kualitasnya 10.000 udah harga itu. Udah harga bagus. Saat berada di bawah pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, Kerajaan Banten itu menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Adapun faktor-faktor yang mendukung perkembangan ekonomi dari Kerajaan Banten, di antaranya itu yang pertama, karena letaknya yang strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia. Kemudian yang kedua, karena Malaka sudah berada di tangan Portugis, sehingga para pedagang Islam itu tidak singgah lagi ke Malaka, namun mereka itu singgah ke Kerajaan Banten. Lalu yang ketiga, karena Kerajaan Banten itu memiliki bahan ekspor yang penting, yaitu beras dan lada yang dijual oleh orang tersebut tadi. Nah, jadi komoditas utama yang dijual oleh Kerajaan Banten itu adalah beras dan lada yang sangat dibutuhkan oleh pasar dunia. Nah, karena Kerajaan Banten itu sudah maju, jadi banyak pedagang-pedagang dari bangsa asing itu singgah ke Kerajaan Banten nih. Contohnya itu adalah pedagang dari Arab, Cina, Turki, dan masih banyak lagi. Nah, setelah itu mereka pun mendirikan perkampungan mereka masing-masing di Kerajaan Banten. Jadi mereka itu mendirikan perkampungan sesuai dengan bangsa asal mereka. Seperti misalnya orang Arab tuh mendirikan kampung yang namanya Pakojan. Lalu orang-orang Cina tuh mendirikan kampung yang namanya Pacinan. Dan orang Indonesia atau pribumi mendirikan kampung yang bernama Kampung Banda dan juga Kampung Jawa. Ini apa ya? Marilah kita serang Kerajaan Pajajaran. Serang! Serang. Masuk. Penguasa Kerajaan Banten selanjutnya adalah Maulana Muhammad. Ia adalah putra dari Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Banten berhasil menaklukkan Kerajaan Pajajaran pada tahun 1579. Akibatnya, pendukung setia dari Kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yaitu Banten Selatan. Mereka dikenal dengan suku Baduy. Setelah Pajajaran ditaklukkan, konon kalangan elit Sunda memeluk agama Islam. Setelah Maulana Yusuf, ia kemudian digantikan oleh Maulana Muhammad. Nah, pada masa akhir pemerintahan Maulana Muhammad, ia menyerang Kesultanan Palembang. Tapi dalam usaha menaklukkan Kesultanan Palembang, ia tewas dan putra mahkotanya yang bernama Pangeran Ratu naik tahta. Namun, puncak kejayaan dari Kerajaan Banten ini berada pada masa putra dari Pangeran Ratu, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Ia sangat menentang kekuasaan dari Belanda. Nah, dalam usaha mengalahkan orang-orang Belanda yang telah membentuk VOC dan menguasai pelabuhan Jayakarta yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa ini itu mengalami kegagalan. Nah, setelah itu Kerajaan Banten pun kemudian berhasil dikuasai oleh Belanda setelah Sultan Ageng Tirtayasa digantikan oleh Sultan Haji. Ayo kerjasama. Ayo kerjasama. Cek, ini, ayo Bu, anggaplah dia. Apa yang kamu perbuat, nak? Jangan. Kejadian Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC mendorong Belanda untuk melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, yaitu Sultan Haji yang saat itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil. Sultan Haji ingin bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap
dan dipenjara oleh Belanda. Hal itu membuat Sultan Agung Tirtayasa harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya, yaitu Sultan Ajeng. Sejak saat itu merupakan tanda dari berkibarnya VOC di Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat semakin berat. Dengan kondisi demikian, wajar apabila Kesultanan Banten diwarnai oleh banyak kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Wendels menghapus Kesultanan Banten. Aku kesulitan, menderita. Banten diislamkan oleh Fatahillah pada tahun 1527 dan pengaruh Islam mulai kuat di daerah pedalaman setelah Banten berhasil mengalahkan kerajaan Pajajaran. Suku Baduy yang mendukung kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman dan menolak pengaruh Islam dengan mempertahankan tradisi lama. Sultan Agung Tirtayasa memerhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga kehidupan sosial masyarakat pada saat itu cukup baik pada masa pemerintahannya. Namun setelah ia meninggal dan campur tangan Belanda, kehidupan sosial masyarakatnya berubah dan merosot tajam. Masyarakatnya jadi